Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 30. Chang Kucheng adalah seorang menteri yang bukan saja pandai dan bijaksana, akan tetapi juga sederhana. Karena ia selalu melaksanakan tugasnya tanpa dinodai perbuatan korup, seperti pembesar lain yang menyalahgunakan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, maka kehidupan keluarganya yang hanya mengandalkan pada penghasilan halal sebagai seorang menteri, tidak terlalu berlebihan. Istrinya berasal dari Poateng, maka tidak mengherankan apabila menteri ini mempunyai sebuah rumah di kota ini. Rumahnya memang besar, akan tetapi tidak terlampau mewah, tidak seperti rumah para pembesar lain yang walaupun pangkatnya belum setinggi Chang Taijin, akan tetapi dalam hal kemewahan, menyaingi kehidupan kaisar sendiri. Istri dan kedua orang selir Chang Taijin menerima Kui Hong dengan gembira dan ramah sekali sehingga lenyaplah perasaan rikuh dari hati gadis itu. Hanya seorang saja di dalam keluarga itu yang tidak begitu dia sukai, yaitu Chang Sun. Pemuda ini selalu memandang kepadanya dengan sinar mata penuh nafsu. Walaupun di hadapan ayahnya pemuda itu kelihatan pendiam dan tidak pernah mengganggunya, namun sinar mata dan senyumnya jelas membayangkan kegenitan yang cabul. Sesudah bicara dengan istri dan dua orang selir Chang Taijin, baru Kui Hong tahu bahwa pemuda itu adalah putra dari salah seorang di antara dua selir itu, dan hanya Chang Sun seoranglah keturunan Chang Taijin. Istri Menteri Chang adalah seorang wanita yang lembut dan ramah sekali dan dia segera akrab dengan Kui Hong. Nampak jelas betapa nyonya yang tidak mempunyai keturunan itu sangat sayang kepada Kui Hong. Dan melihat keakraban keluarga itu terhadap dirinya, Kui Hong merasa tidak enak kalau terus disebut Lihiap, pendekar wanita, maka dia minta agar mereka menyebut namanya saja, tanpa sebutan pendekar wanita. Setelah menginap satu malam di rumah keluarga Chang di kota Paoteng, pada keesokan harinya Chang Taijin menyuruh putranya mengantar istri serta dua orang selirnya pulang lebih dulu ke kota raja menggunakan sebuah kereta besar. Adapun dia sendiri bersama Kui Hong akan berkunjung ke rumah keluarga Chia Sun. Pada waktu komandan pengawal hendak membagi pasukan pengawal, Menteri Chang tertawa. Hahaha. Aku melakukan perjalanan bersama Nona Chia Kui Hong, katanya kepada komandan pengawal. Dia sendiri sudah merupakan kekuatan pengawal yang tidak kalah oleh 100 orang prajurit pengawal. Dia memerintahkan kepala pasukan pengawal itu supaya mengawal kereta keluarganya saja. Dia sendiri lalu menunggang kuda bersama Kui Hong dan menuju ke dusun Chiang Sibun. Chia Sun adalah seorang pendekar kenamaan yang memiliki ilmu tinggi. Dia adalah putra pendekar dari lembah naga Chia Hantong yang menjadi ketua Pek Liong Pang. Sebagai putra seorang pendekar sakti, juga sempat menjadi murid dari Gobi Sanjin, maka Chia Sun mempunyai kepandaian yang tinggi. Tetapi wataknya sederhana dan pendiam, halus berwibawa. Dia tidak pernah menonjolkan diri dan kini, sesudah usianya 43 tahun lebih, dia bahkan jarang sekali muncul di dunia persilatan. Dia tinggal di dusun Chiang Sibun bersama istrinya yang bernama Tang Xiangwi. Walaupun istrinya tidak selihai dia, namun Tang Xiangwi yang sekarang berusia 41 tahun itu bukanlah wanita lemah. Dia pernah menjadi murid kesayangan ketua Qin Ling Pai, yaitu Chia Kong Liang, juga digembleng oleh istri ketua itu. Bahkan pada waktu masih muda wanita ini pernah terkenal di dunia persilatan dengan julukan Toat Beng Xianli, Dewi Pencabut Nyawa, karena sikapnya yang sangat ganas dan tidak mengenal ampun terhadap para penjahat. Suami istri ini hanya memiliki seorang anak saja, yakni anak perempuan yang bernama Chia Ling atau selalu disebut Ling Ling. Ling Ling yang kini berusia 18 tahun itu sudah menikah dan kini tinggal bersama suaminya yang bernama Chan Sun Hok di kota Siangtan. Chan Sun Hok sendiri adalah seorang pemuda perkasa yang kaya raya. Setelah Ling Ling pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk ikut bersama suaminya, maka Chia Sun dan istrinya hanya hidup berdua dan seringkali merasa kesepian. Karena dia seorang pendekar besar yang kenamaan, maka beberapa orang pejabat pemerintah kadang suka minta bantuannya untuk membasmi penjahat dan mengamankan daerahnya. Bahkan sesudah mendengar namanya, Menteri Chang Kucheng yang bijaksana dan dapat menghargai para pendekar lantas menghubunginya dan setelah bercakap-cakap, Menteri Chang merasa amat cocok dengan Chia Sun sehingga seringkali mereka saling berkunjung. Terjalinlah persahabatan antara menteri dan pendekar itu. Di dusun Chiang Sibun, Chia Sun dan istrinya dikenal sebagai sepasang suami istri yang amat dermawan. Karena semua penduduk dusun itu mengenal siapa mereka, tahu bahwa suami istri pendekar itu mempunyai banyak kenalan di kalangan pembesar tinggi, maka tentu saja mereka semakin dihormati.
Penduduk dusun Chiang Sibun tidak akan merasa heran lagi bila mana melihat ada kereta pembesar dari kota raja yang datang berkunjung ke rumah keluarga pendekar itu, kereta yang dikawal oleh pasukan yang gagah. Akan tetapi banyak penduduk memandang heran ketika mereka melihat Menteri Chang datang bersama seorang gadis cantik yang gagah, berdua saja dan hanya berkuda tanpa pengawal. Akan tetapi Chia Sun dan istrinya yang menyambut dua orang tamu itu tak merasa heran setelah mereka tahu bahwa menteri itu datang bersama Chia Kui Hong yang mereka kenal sebagai seorang gadis gemblengan yang gagah perkasa. Mereka tadinya agak pangling. Akan tetapi sesudah Kui Hong memperkenalkan diri, istri Chia Sun, yaitu Toat Beng Sian Li Tang Siang Wei segera merangkul murid keponakan itu dengan gembira sekali. "Aih, ternyata engkau, Kui Hong. Pantas saja kali ini Chang Taijin datang berkunjung tanpa pengawal. Kiranya ada engkau. Mari, silakan masuk." Ia menggandeng tangan gadis itu dan diajaknya masuk ke dalam setelah memberi hormat kepada Chang Taijin. Chang Taijin memang seorang pejabat tinggi yang amat bijaksana dan sederhana. Dia tak pernah mengangkat dirinya tinggi-tinggi karena kedudukannya. Biarpun keluarga Chia Sun hanya rakyat biasa, akan tetapi sesudah bersahabat, dia tidak memperkenankan keluarga itu memberi penghormatan yang berlebihan kepadanya. Karena itu sambutan Chia Sun dan istrinya juga sederhana saja. Sebagai seorang menteri dia layak dihormati dengan berlutut, akan tetapi menteri ini tidak mau bila seorang sahabatnya menghormatnya sambil berlutut. Sungguh merupakan sikap yang amat bijaksana. Karena sikapnya inilah maka Chang Taijin amat dikenal dan disayang oleh rakyat. Diam-diam Chia Sun merasa heran bagaimana menteri itu sekarang berkunjung bersama Kui Hong. Dan mengapa hubungan antara menteri itu dengan putri ketua Chin Ling Pai itu nampak demikian akrabnya. "Kau tentu heran melihat aku datang ke sini bersama Kui Hong." Pejabat tinggi itu segera mendahului ketika dia melihat sikap Chia Sun, setelah mereka berempat duduk di ruangan dalam. Chia Sun mengangguk, "Benar sekali, Taijin. Bagaimana Taijin dapat bersama dengan Kui Hong dan agaknya ada keperluan yang amat penting dalam kunjungan Taijin sekali ini?" Menteri Chang menggelengkan kepalanya. "Sama sekali tidak, bahkan ini hanya kunjungan sambil lalu saja, untuk menemani Kui Hong yang memang ingin berkunjung ke sini. Kau tahu, Tai Hiap, kemarin, Kui Hong telah menyelamatkan aku dari bahaya maut." Ah, Chia Sun dan istrinya terkejut mendengar ini. "Aih, Chang Taijin terlalu membesarkan, harap paman dan bibi tidak menerimanya dengan sungguh-sungguh." Yang benar, kereta yang ditumpangi Chang Taijin dan puteranya dibawa kabur oleh 4 ekor kuda yang menariknya dan aku hanya menenangkan kuda-kuda itu. Sebelum itu memang aku sudah pernah berkenalan dengan Chang Taijin, yaitu ketika penumpasan gerombolan Kulana dahulu itu. Tentu paman dan bibi sudah mendengarnya dari Ling Ling. "Oh ya, di mana Ling Ling, paman? Aku ingin sekali bertemu dengannya." Suami istri itu memandang kepada Kui Hong. Disebutnya nama putri mereka itu sudah membuat hati mereka terasa perih. Telah terjadi malapetaka atas diri putri mereka, akan tetapi menurut keterangan Ling Ling, Kui Hong adalah satu-satunya orang yang dipercaya putri mereka. Gadis itu tahu pula akan malapetaka yang menimpa diri Ling Ling. Peristiwa itu terjadi pada waktu Ling Ling berada di antara para pendekar yang membantu Chang Taijin membasmi gerombolan Kulana. Gadis yang sejak kecil telah mempelajari ilmu silat dan telah menjadi seorang pendekar wanita yang cukup tangguh, pada suatu malam telah dibuat tidak berdaya kemudian diperkosa seorang pria. Tadinya hai-hai si pendekar mata keranjang yang dituduh sebagai pemerkosanya, akan tetapi akhirnya diketahui bahwa yang melakukan perbuatan jahat itu adalah Ang Hongchu, si kumbang merah, Jai Hua Chat, penjahat pemetik bunga, yang amat tersohor itu. Masih baik nasib putri mereka karena ada seorang pemuda perkasa yang jatuh cinta padanya, yaitu Chan Sun Hok, yang tetap mencintanya dan bahkan meminangnya biarpun dia tahu akan malapetaka dan aib yang menimpa diri gadis yang dicintanya itu. Ling Ling telah menikah dan sekarang dia ikut dengan suaminya ke Siang Tan, kata istri Chia Sun singkat. Berseri wajah Kui Hong mendengar berita itu. Syukurlah, demikian bisik hatinya. Kiranya Chan Sun Hok, cucu Pangeran Chan Sengong itu adalah seorang pemuda yang setia akan kasihnya. Dia tahu bahwa Chan Sun Hok seorang pemuda yang baik sekali walaupun Chan Sun Hok pernah mendendam kepada ibunya dan pernah memusuhi ibunya. Hal itu adalah karena Chan Sun Hok hendak membalaskan kematian ibu kandungnya. Ibu kandung Chan Sun Hok adalah mendiang Siang Tok Sian Li Gui Siang Hua, Dewi Racun Wangi, seorang tokoh sesat yang tewas di tangan ibu kandungnya, pendekar Cheng Sui Chin.
Akan tetapi ibunya bisa menyadarkan Sun Hok mengenai kejahatan ibu kandungnya sehingga pemuda itu mau menghabiskan dendamnya. Hal ini saja sudah memperlihatkan bahwa Chan Sun Hok adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Hanya seorang gagah saja yang mampu menyadari kesalahan pihaknya sendiri. Karena itu, sesudah mendengar keterangan bibinya bahwa kini Ling Ling telah pindah ke rumah suaminya di kota Xiangtan, dia tidak ragu-ragu lagi bahwa suami gadis itu tentulah Chan Sun Hok yang rumahnya di kota itu. Jadi dia sudah menikah dengan Chan Sun Hok? Bagus sekali. Aku turut merasa bahagia, Paman dan Bibi. Akan tetapi, kenapa aku tidak diberitahu? Keluarga kami tidak ada yang diundang. Maafkan kami. Atas kehendak mereka berdua, pernikahan itu memang tidak dirayakan. Karena tidak dirayakan, kami pun tidak mengundang tamu, apalagi yang dari jauh karena hanya akan merepotkan saja. Harap maklum. Kata Chia Sun, tentu saja Kui Hong maklum. Dalam keadaan ternoda aib seperti keadaan Ling Ling, dia dapat memaklumi apabila pernikahan itu dilakukan secara sederhana dan diam-diam dia semakin iba kepada Ling Ling dan makin berterima kasih kepada Chan Sun Hok. Aku dapat memaklumi, Paman dan Bibi. Tidak mengapalah, kelak bila ada kesempatan tentu aku akan berkunjung ke rumah mereka di Xiangtan. Sebenarnya urusan apa yang membawamu sampai ke sini, Kui Hong? Apakah engkau hanya pesiar dan sengaja hendak berkunjung ke rumah kami? Ataukah ada kepentingan lainnya? Chia Sun bertanya. Kui Hong memandang kepada Chang Taijin dan sambil tersenyum menteri ini lalu berkata, apakah kehadiranku mengganggu dan membuat kalian sekeluarga menjadi tidak leluasa untuk bicara? Kalau begitu, biar aku menyingkir ke ruangan lain lebih dulu. Ah, tidak sama sekali, Taijin, kata Kui Hong, jangan begitu. Membuat saya merasa tak enak saja. Kalau orang lain mungkin saja kami anggap orang asing yang tidak berhak ikut mendengar. Taijin, akan tetapi Taijin kuanggap bukan orang lain lagi. Baiklah, akan saya ceritakan keperluan saya maka sampai ke sini. Dia lalu memandang kepada Paman dan Bibinya. Paman Chia Sun dan Bibi, sebetulnya perjalananku sekali ini memang membawa tugas atau keperluan yang amat penting, yaitu mencari dua orang yang jahat. Karena aku belum dapat menemukan jejak mereka, maka aku mencari ke arah kota raja dan sekalian hendak berkunjung ke sini. Selain sudah rindu juga siapa tahu kalau Paman dan Bibi dapat membantuku dan mendengar tentang dua orang yang kucari-cari itu. Siapakah dua orang jahat yang sedang kau cari itu, Kui Hong? Terus terang saja, sudah lama sekali aku dan bibimu tak lagi berkecimpung di dunia Kang Ou sehingga kami tidak banyak mengetahui tentang mereka yang hidup di dunia sesat, kata Chia Sun. Aku pun ingin sekali mendengar siapa yang kau cari itu, Kui Hong. Barangkali aku dapat membantu pula, kata Menteri Chang Kucheng, nama mereka Sim Kiliong dan Tang Chun Sek. Chia Sun dan istrinya saling pandang, lalu mereka menggeleng kepala. Dua buah nama itu tidak ada artinya bagi mereka karena mereka belum pernah mengenalnya. Akan tetapi Chang Taijin mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat. Sim Kiliong, katanya perlahan sambil mengingat-ingat nama itu. Aku seperti pernah mendengar nama ini, akan tetapi kapan dan di mana? Taijin tentu pernah mendengarnya karena dia adalah seorang di antara tokoh jahat yang ikut membantu gerakan pemberontakan Kulana, kata Kui Hong. Ah, benar. Tokoh yang lihai dan berhasil lolos dari kepungan para pendekar. Akan tetapi nama kedua itu belum pernah aku mendengarnya. Tentu saja belum, Chang Taijin. Yang bernama Tang Chun Sek itu adalah seorang murid Chin Ling Pai yang murtad. Kui Hong, kenapa engkau bersusah payah mencari dua orang itu? Chia Sun bertanya. Sim Kiliong pernah menjadi murid Pulau Teratai Merah, namun kemudian dia minggat sambil membawa lari pedang pusaka Gin Hua Kiam dari Pulau Teratai Merah, sedangkan Tang Chun Sek minggat melarikan pedang pusaka Hong Chu Kiam milik Kong Kong Chia Kong Liang. Ai, Tan Xiangwi berseru marah mendengar betapa pedang pusaka milik gurunya dilarikan orang. Sungguh kurang ajar benar Tang Chun Sek itu. Murid Chin Ling Pai berani berbuat semacam itu. Aneh sekali memang, kata pula Chia Sun, mengapa ada murid Pulau Teratai Merah juga melarikan sebuah pusaka dari sana? Kui Hong mengangguk. Sepandai-pandainya orang, sekali waktu dapat saja dia lengah, Paman. Agaknya sekali ini pun, kedua Kongkong, kakek, baik kakek Cheng Tianxin dari Pulau Teratai Merah maupun kakek Chia Kong Liang dari Chin Ling Pai, keduanya lengah sehingga ada orang jahat dapat menyusup masuk menjadi murid, yaitu Sim Kiliong dan Tang Chun Sek.
Aku sudah berjanji kepada kedua kakekku untuk pergi mencari mereka dan merampas kembali kedua pedang pusaka itu. Akan tetapi, sampai sekarang engkau belum berhasil menemukan jejak mereka? Kui Hong menggeleng kepala. Aku bertemu dengan Sim Kiliong ketika kami membantu Chang Taijin membasmi gerombolan Kulana, akan tetapi tidak berhasil merampas kembali pedang pusaka Ginhua Kiam dari Pulau Teratai Merah, bahkan dia berhasil meloloskan diri. Adapun jejak Tang Chun Sek, sampai sekarang aku belum menemukannya. Sungguh aku akan merasa tidak enak kepada kedua kakekku bila gagal merampas kembali kedua batang pedang pusaka. Aku pun tidak pernah mendengar berita tentang Sim Kiliong yang tempo hari lolos, kata Chang Taijin, akan tetapi aku akan dapat memerintahkan orang-orangku agar menyebar para penyelidik untuk mencari jejak dua orang itu. Jangan khawatir, Kui Hong, engkau tinggallah di rumah kami di kota raja. Aku yakin orang-orangku yang banyak akan segera dapat menemukan jejak mereka. Yang seorang lagi, aku tidak pernah mengenal nama Tang Chun Sek. Akan tetapi Syekh Tang, hal itu mengingatkan aku akan suatu peristiwa yang sampai sekarang masih terasa tidak enak bagiku. Mungkin engkau dapat membantuku melakukan penyelidikan di kota raja, Kui Hong. Ada peristiwa hebat dan penting apakah yang terjadi di kota raja, Chang Taijin? Tanya Chia Sun setelah mempersilakan tamunya minum dan makan hidangan yang dikeluarkan oleh para pelayan. Chang Taijin minum air teh yang dihidangkan, lalu menghela napas panjang. Sebenarnya urusan itu amat menggelisahkan, akan tetapi bagi kami juga mengalami kesukaran untuk memecahkannya, karena menyangkut urusan dalam istana Sri Baginda Kaisar. Mula-mula terjadi penyelewengan yang dilakukan seorang selir Sri Baginda dengan seorang perwira muda Syekh Tang. Tidak ada yang tahu akan peristiwa itu sampai pada suatu malam, selir itu bersama dayangnya lenyap dari dalam istana. Tak seorang pun menduga bahwa selir itu kiranya berhubungan gelap dengan perwira pengawal istana yang bernama Tanggan itu. Sri Baginda menjadi marah sekali dan sudah menyebar orang untuk mencari selir yang hilang. Namun sia-sia belaka karena disembunyikan oleh Tanggan, perwira muda yang menjadi kekasihnya itu. Chia Sun, istrinya, dan Kui Hong mendengarkan penuh perhatian. Biarpun agaknya tidak ada hubungannya dengan mereka, akan tetapi mereka maklum bahwa bila Menteri Chang Kucheng telah menceritakan sesuatu hal, maka tentu urusan itu amat penting. Chang Taijin kembali meneguk air teh, lalu melanjutkan ceritanya. Nah, selagi Kaisar marah dan semua petugas sudah hampir putus harapan untuk dapat menangkap selir dan dayangnya yang melarikan diri secara aneh, muncullah orang gagah yang bernama Tang Bunan itu. Dan dia telah menangkap Tanggan dan selir itu, berikut dayangnya. Dia menghadapkan ketiga orang itu kepada Kaisar yang tentu saja berterima kasih kepadanya. Selir dan dayang itu dihukum menjadi Nikou, sementara perwira Tanggan dihukum buang. Menteri Chang berhenti pula. Taijin, kalau begitu, berarti urusannya sudah selesai, bukan? Yang bersalah sudah ditangkap dan dihukum, kata Kui Hong. Urusan bukan hanya sampai di situ, kata Menteri Chang. Masih ada kelanjutannya dan dalam urusan itu terkandung hal-hal yang aneh. Apakah kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh? Hanya ada satu hal yang sedikit aneh, Taijin. Perwira yang melarikan selir Kaisar itu Syekh Tang, dan penangkapnya juga seorang yang Syekh Tang. Apakah ini kebetulan saja? Tanya Chia Sun. Menteri Chang mengangguk. Memang hal itu juga menarik perhatian dan sudah kuselidiki pula. Akan tetapi agaknya tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Tang Bunan dan Tanggan itu, karena keduanya hidup sebatang kara dan tidak berkeluarga. Namun ada hal lain yang amat menarik. Tanggan telah dijatuhi hukuman buang, tapi ketika hukuman dilaksanakan dan dia dikawal menuju ke tempat pembuangan, di tengah perjalanan dua orang pengawal itu dibunuh orang dan Tanggan meloloskan diri. Tak seorang pun tahu siapa penolongnya itu. Sungguh menarik sekali, kata Kui Hong. Peristiwa itu penuh teka-teki. Ada satu hal lain yang kiranya patut kalian ketahui, yaitu bahwa pada saat masih menjadi perwira pengawal istana, Tanggan seringkali membual bahwa dia adalah keturunan si Kumbang Merah. Seruan itu keluar dari tiga mulut pendengarnya, hampir berbareng. Nama Ang Hongchu, si Kumbang Merah, bukan nama asing bagi mereka, bahkan nama yang tak pernah mereka lupakan. Bagi Chia Sun suami istri, nama itu amat dibenci karena Ang Hongchu itulah yang pernah memperkosa putri mereka. Dan bagi Kui Hong, dia pun sudah terlalu sering mendengar nama itu, bahkan dia pernah bertemu dengan Ang Hongchu yang menyamar menjadi Han Lo Jin.
Han Lojin ini pun malah membantu para pendekar dalam membasmi gerombolan Kulana. Bahkan lebih dari itu, di dalam penyamarannya sebagai Ang Hongchu, Han Lojin ini diakui oleh Hai Hai sebagai ayah kandungnya. Dan sekarang, Tanggan itu mengaku sebagai keturunannya. Berarti bahwa Tanggan adalah seayah dengan Hai Hai. Tentu saja hal itu mengejutkan hati mereka bertiga yang mendengar keterangan Menteri Chang Kucheng. Kalau begitu, sangat boleh jadi orang yang membebaskan Tanggan adalah si kumbang merah sendiri, kata Kui Hong, pembesar itu mengangguk-angguk. Memang boleh jadi, akan tetapi siapa tahu? Sebelum kami dapat menangkap Tanggan yang menjadi buronan, kami tak akan bisa mengetahui siapa yang membebaskannya. Akan tetapi yang akan kubicarakan ini adalah urusan lain. Mengenai Tanggan, biarlah tak perlu kita pikirkan karena dia sudah menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Ada soal lain yang memusingkan akan tetapi juga mengkhawatirkan bagiku, yaitu mengenai Tang Bun An. Orang yang menangkap Tanggan dan selir Sri Baginda itu, tak izin? Tanya Chia Sun. Ada apa dengan dia? Tanya Kui Hong. Tang Bun An sudah berjasa dengan menangkap selir dan Tanggan, maka Sri Baginda tentu saja tidak akan melupakan jasanya. Dia sudah diangkat menjadi seorang panglima yang memimpin seluruh pasukan pengawal istana. Wah, tinggi benar kedudukan itu, seru Chia Sun. Apakah dia mempunyai kemampuan untuk menjadi komandan seluruh pasukan pengawal istana? Tan Xiang Wei turut pula bertanya. Walaupun dia tidak banyak cakap, namun nyonya ini juga amat tertarik dan mencurahkan perhatian karena yang dibicarakan itu amat penting dan tadi menyangkut pula nama Ang Hongchu. Tentu saja dia tidak diterima secara begitu saja. Dia telah diuji oleh Sri Baginda dan diadu melawan perwira Choa, raksasa yang sangat kuat dan lihai, jagoan di antara para perwira pengawal. Dan dia menang. Agaknya Tang Bun An itu memang memiliki ilmu silat yang lihai sekali, dan memang pantas dia menjadi komandan pasukan pengawal. Semenjak dia menjadi komandan pengawal, keamanan dan ketertiban di istana lebih terjamin. Kalau begitu, apa yang menjadi persoalannya? Tanya Kui Hong heran. Menteri Chang Kucheng menghela napas panjang. Sebetulnya urusan ini terlampau kecil untuk ditangani oleh seorang pejabat tinggi, bahkan dapat memalukan. Karena itu para pejabat tinggi di kota Raja pura-pura tidak tahu saja bila mendengarnya. Akan tetapi, biarpun aku sendiri tak bisa berbuat apa-apa, namun hatiku selalu gelisah akan keselamatan Sri Baginda Kaisar. Semua ini disebabkan oleh desas-desus yang bocor dari istana bahwa kalau dahulu terjadi aib karena penyelewengan seorang selir dengan perwira Tanggan, maka kini terjadi aib yang lebih besar lagi. Sebagai seorang gadis, tentu saja Kui Hong merasa riku dan malu untuk mendesak dan minta penjelasan mengenai penyelewengan dan aib seperti itu, walaupun hatinya tertarik sekali. Ada terjadi penyelewengan apa lagi? Tak izin? Tan Xiang Wei yang bertanya. Ada desas-desus bahwa kini sudah terjadi penyelewengan lagi. Bukan oleh seorang dua orang selir, bahkan semua selir terlibat, melakukan penyelewengan dengan seorang laki-laki. Ah, bagaimana mungkin itu? Bukankah istana dijaga ketat oleh para pengawal luar dan dalam? Bahkan masih banyak pula para taikam, laki-laki kebiri, yang berjaga di bagian putri? Seru Chia Sun. Itulah sebabnya maka berita itu hanya merupakan desas-desus yang tidak ada buktinya sehingga sukar sekali bagi kami untuk melakukan tindakan. Bahkan para taikam sendiri tidak ada yang membenarkan adanya desas-desus itu. Pernah hal itu disinggung secara halus kepada Hong Hou, permaisuri, akan tetapi beliau marah-marah dan mengatakan bahwa selama dia berada di istana maka hal kotor itu takkan mungkin terjadi. Nah, kalau permaisuri sendiri sudah mengatakan demikian, apa yang dapat kami lakukan? Tak izin, kalau demikian halnya, maka mungkin desas-desus itu hanya kabar bohong saja yang timbul karena pengaruh peristiwa yang lalu antara seorang selir dan Tanggan itu. Kurasa tidak sesederhana itu, Kui Hong. Engkau tentu tahu bahwa kalau ada asap, biarpun sedikit, tentu ada apinya. Kalau ada desas-desusnya, tentu ada kenyataannya. Kui Hong mengerutkan kedua alisnya. Maaf, tak izin, akan tetapi saya tidak sependapat. Bagaimana kalau desas-desus itu sengaja disiarkan oleh seseorang untuk menjatuhkan fitnah? Kurasa tidak demikian karena desas-desus itu mula-mula keluar dari mulut seorang taikam tua yang mati karena sakit. Beberapa saat sebelum mati dia mengeluarkan ucapan itu, bahwa para selir tidak ada yang setia. Semuanya melakukan penyelewengan dengan seorang pria. Dan pria itu, Kui Hong mendesak, itulah.
Taikam itu tidak sempat menceritakan siapa lelaki itu. Andai kata dia menyebut nama pun, siapa percaya? Tidak mungkin kami bertindak tanpa bukti. Dan Taijin agaknya sudah mempunyai prasangka siapa lelaki itu. Pembesar itu menghela napas dan menggelengkan kepala. Aku tidak mau sembarangan menuduh. Hanya menurut penyelidikanku, orang yang bernama Tang Bun-an itu memang aneh. Sesudah dia menjadi seorang komandan pasukan pengawal, memang dia bersikap baik, sopan santun, tegas, bahkan dia juga sering memberi latihan silat yang baik kepada anggota pasukannya. Akan tetapi, apabila kita menjenguk keadaan di rumah tinggalnya, Mengapa? Taijin? Tanya Chia Sun. Dia tidak berkeluarga, akan tetapi di rumahnya penuh dengan wanita-wanita muda yang cantik. Bahkan kumpulan wanita-wanita itu lebih banyak dan lebih cantik daripada para selir Sri Baginda sendiri. Dan menurut keterangan yang kuperoleh, Tang Bun-an itu masih terus mengumpulkan wanita, sering mengganti yang lama dengan yang baru. Kabarnya dia memang seorang lelaki yang gila wanita. Tapi apa hubungannya hal itu dengan penyelewengan para selir? Tanya Chia Sun. Memang tidak ada kaitannya, hanya harus diingat bahwa yang berkuasa dalam urusan keamanan di istana adalah Tang Bun-an, dan mengingat bahwa dia adalah seorang yang gila wanita. Berapa usianya? Taijin? Tiba-tiba Kui Hong bertanya. Menurut pengakuannya, sudah 55 tahun, akan tetapi kelihatannya jauh lebih muda. Kui Hong berseru dan bangkit berdiri. Dialah itu. Siapa? Kui Hong? Pembesar itu memandang kepadanya dengan tajam. Ang Hongchu? Chia Sun dan istrinya berseru dan mereka pun bangkit berdiri. Menteri Chang Kucheng tersenyum kemudian mengangkat kedua tangannya. Harap kalian tenang dan silakan duduk kembali. Kui Hong, Chia Sun dan Tan Xiangwei duduk kembali. Pembesar itu mengangguk kepada Kui Hong dan berkata, dugaanku juga persis seperti dugaanmu, akan tetapi setelah kuteliti kembali, ternyata tak ada alasan untuk menyangka bahwa Tang Bun-an adalah si kumbang merah atau yang dulu menyamar sebagai Han Lo Jin. Biarpun usianya sebaya dan kesukaannya sama. Akan tetapi ada hal yang belum Taijin ketahui. Si kumbang merah itu juga Syekh Tang, kata Kui Hong, teringat bahwa Hai Hai adalah Syekh Tang, yaitu nama selengkapnya Tang Hai. Mendengar ini, sepasang mata pembesar itu terbelalak. Benarkah itu? Dan nama lengkapnya? Saya tidak tahu nama lengkapnya, Taijin, akan tetapi jelas bahwa dia Syekh Tang. Kalau begitu dia semakin mencurigakan. Akan tetapi persamaan nama keturunan bukan merupakan bukti yang sah. Bisa saja orang lain mempunyai Syekh yang sama. Aku sudah mengenal Han Lo Jin dan tahu akan ciri-cirinya, tetapi Tang Bun-an ini sama sekali berbeda dengan Han Lo Jin. Agaknya Han Lo Jin lebih kurus dan lebih tinggi. Juga Han Lo Jin memelihara kumis dan jenggot yang rapi, akan tetapi Tang Qiangkun ini mukanya bersih dan halus tanpa jenggot ataupun kumis. Juga sikapnya, gerak-gerik dan suaranya sangat berbeda. Taijin, ada ilmu penyamaran yang dengan mudah akan dapat mendatangkan perbedaan-perbedaan itu. Tinggi orang dapat ditambah dengan ganjal dalam sepatu. Gerak-gerik dan sikap dapat dibuat-buat, dan suara dapat diubah kalau mulut mengulum sesuatu. Jenggot dan kumis dapat dicukur. Benar, Kui Hong, akan tetapi andai kata benar bahwa Tang Bun-an adalah si kumbang merah atau Han Lo Jin, berarti Tanggan itu adalah putranya sendiri. Bagaimana mungkin dia menangkap dan mencelakai putranya sendiri? Mereka tertegun dan termenung, akan tetapi hati mereka semua tertarik sekali. Kemudian Kui Hong bertanya, tadi Paduka mengatakan bahwa saya dapat membantu Paduka? Lalu bantuan apa yang dapat saya lakukan, Taijin? Menurut suara hatiku, perubahan di dalam istana itu, geger tentang penyelewengan para selir itu, mulai terjadi semenjak Tang Bun-an menjadi komandan pasukan pengawal. Oleh sebab itu menurut pendapatku dia pasti terlibat atau setidaknya dia mengetahui apa yang terjadi di istana dan kalau benar para selir itu menyeleweng, siapa pria yang berani mati menodai istana itu. Dan sekarang aku bertekad untuk menyelidiki keadaan dalam istana, khususnya dalam istana bagian puteri. Oleh karena itu, hanya engkaulah yang akan dapat menolong dan membantuku, Kui Hong. Bagaimana caranya, Taijin? Nanti hal itu akan kita rundingkan dulu di rumahku, Kui Hong. Yang penting, bersediakah engkau membantuku?
demi keselamatan kaisar dan keamanan negara? Saya bersedia, tak izin. Bagus, bagus. Legalah hatiku, Kui Hong. Aih, kalau saja engkau selalu dapat berdekatan denganku, sebagai anakku, atau sebagai mantuku, aku akan selalu merasa aman dan senang. Ih, tak izin. Kui Hong berkata tersipu dengan kedua pipi berubah merah. Apa salahnya? Chia Tai Hiap, bagaimana menurut pendapatmu? Sudah pantaskah jika Kui Hong menjadi mantuku? Atau kalau dia tidak cocok dengan putraku, bagaimana kalau dia menjadi anak angkatku? Chia Sun saling pandang dengan istrinya dan mereka mengangguk-angguk. Paduka adalah seorang menteri yang dikenal pandai dan bijaksana, sedangkan Kui Hong adalah seorang gadis pendekar yang gagah perkasa dan budiman, tentu saja sudah cocok dan pantas sekali. Tak izin, kata Chia Sun dan tentu saja Kui Hong menjadi semakin tersipu malu. Setelah bercakap-cakap hingga tengah hari, Menteri Chang kemudian berpamit dan dia pun mengajak Kui Hong melanjutkan perjalanan berkuda menuju ke kota raja. Kui Hong yang menganggap bahwa tugas yang hendak diserahkan kepadanya sangat penting, mengikuti pembesar itu dengan hati yang terasa tegang karena dia akan berurusan dengan istana kaisar. Walaupun dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya besar di tangan 3 orang pendeta lama yang sakti itu, akan tetapi Pek Han Xiong tidak merasa gentar, bahkan dia berbesar hati. 3 orang pendeta lama yang memiliki ilmu sihir yang amat berbahaya itu dapat dia hadapi dengan perlindungan batu giok mustika yang dia terima dari Hai Hai. Di samping itu dia pun merasa yakin bahwa Hai Hai selalu membayanginya dan selalu siap untuk membantunya bila mana dirinya terancam bahaya maut. Dan sebagai seorang sahabat, dia dapat mengandalkan kemampuan Hai Hai. Jika mereka berdua yang maju bersama, maka dia sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.